Kalau kita ngomongin soal kapal tenggelam yang legendaris, pasti ada beberapa nama yang langsung muncul di kepala kan? Tapi coba deh, pernah dengar nama Wilhelm Gustloff? Mungkin belum. Dan kisah yang satu ini, wah, ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal sejarah maritim. Coba saya tebak ya, kalau saya sebut bencana laut paling mematikan, kapal apa yang pertama kali kepikiran? Kemungkinan besar Anda bakal jawab, Titanic, betul? Nah, gimana kalau saya bilang jawaban itu salah? Dan bukan salah sedikit, tapi salah besar. Coba deh, lihat perbandingan ini. Tragedi Titanic, yang ceritanya kita semua tahu, merenggut sekitar 1.500 nyawa. Itu udah angka yang mengerikan ya. Tapi, lihat di sebelahnya. Wilhelm Gustloff, korbannya diperkirakan mencapai 9.000 orang. 9.000. Itu 6 kali lipat lebih banyak. Skalanya benar-benar susah dibayangin. Dan inilah cerita yang akan kita kulik hari ini. Nah, kita masuk ke babak pertama. Bencana laut yang terlupakan. Ini dia inti misterinya. Gimana bisa sebuah tragedi dengan skala sebesar ini seolah-olah lenyap gitu aja dari catatan sejarah populer? Oke, mari kita gali lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya cerita di balik bencana yang hilang ini? Angka-angka tadi itu kan baru permukaannya aja. Konteks di baliknya, itulah yang menjelaskan semuanya. Semuanya ini terjadi bukan dalam pelayaran liburan, jauh dari itu. Latar belakangnya adalah sesuatu yang sangat genting dan penuh keputusasaan. Sebuah evakuasi di tengah kecamuk perang. Coba bayangkan situasinya. Ini Januari 1945. Perang Dunia Kedua udah di penghujung. Tentara Soviet maju pesat banget ke Eropa Timur. Dan ini memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga sipil Jerman di Prusia Timur. Panik. Jadi untuk menyelamatkan mereka, Jerman meluncurkan Operasi Hannibal, salah satu evakuasi laut terbesar yang pernah ada. Dan di tengah-tengah kekacauan inilah, panggung tragedi kita disiapkan. Dan sekarang, yuk kita fokus ke kapalnya itu sendiri, ke pelayaran terakhirnya yang begitu tragis. Ini yang menarik, soalnya asal-usul kapal ini tuh beda banget. Wilhelm Gustloff dibangun tahun 1937 bukan buat perang, tapi sebagai kapal pesiar mewah, bagian dari program Nazi Kraft durch Freude, atau kekuatan melalui kegembiraan. Ironis banget kan? Kapal yang tadinya didesain untuk liburan dan kesenangan, malah harus mengemban misi penyelamatan yang suram di akhir perang. Di pelayaran terakhirnya itu, kapal ini dipadati lebih dari 10.000 orang. Bayangin, 10.000. Jauh banget di atas kapasitas normalnya. Bisa kebayang nggak sih gimana sesak dan putus asanya suasana di atas kapal waktu itu? Terus siapa aja sih 10.000 orang ini? Sebagian besar dari mereka itu pengungsi sipil, perempuan, anak-anak, yang cuma pengen lari dari kengerian perang. Selain itu ada juga tentara yang luka-luka, beberapa personel militer, dan ya tentu aja awak kapalnya. Jadi jelas ya, ini bukan target militer murni. Ini adalah kapal yang isinya orang-orang yang berjuang buat hidup. Sekarang kita sampai di momen puncaknya, malam tragedi di Laut Baltik, saat dimana harapan berubah jadi mimpi buruk yang paling kelam. Tanggal 30 Januari 1945, malam hari, dingin banget, tiba-tiba Gustloff terdeteksi sama kapal selam Soviet di Laut Baltik. Sekitar jam 9.15 malam, 3 torpedo menghantam lambung kapal. Kerusakannya fatal. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kapal raksasa itu lenyap, ditelan perairan es. Kondisinya benar-benar gak ngasih harapan. Air lautnya itu sedingin es, mendekati titik beku. Sekoci penyelamat yang harusnya jadi harapan terakhir, jumlahnya terbatas. Parahnya lagi, banyak yang membeku di tempatnya karena cuaca, jadi nggak bisa diturunkan. Buat ribuan orang di kapal itu, nggak ada jalan keluar. Dan grafik ini nunjukin hasil akhirnya yang benar-benar bikin hati miris. Dari lebih dari 10.000 orang di kapal, yang selamat cuma sekitar 1.200 orang. Kehilangan nyawa dalam skala sebesar ini rasanya sulit buat dicerna. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian terakhir yang mungkin paling bikin penasaran, warisan yang tenggelam. Ini dia, pertanyaan utamanya, yang dari awal udah kita singgung. Kalau emang ini bencana laut terburuk dalam sejarah, kenapa kita jarang banget dengar ceritanya? Oke, jadi ada 3 alasan utama kenapa cerita ini seakan terkubur. Pertama, soal waktu. Kejadian itu pas bulan-bulan terakhir Perang Dunia II yang super kacau, jadi ya ketutup sama berita-berita perang lainnya yang lebih besar. Kedua, politik. Kapal ini kan kapal Jerman era Nazi, setelah perang menceritakan kisah korban dari pihak musuh, itu jadi canggung, nggak nyaman secara politik. Dan ketiga, soal narasi. Tragedi ini nggak pas sama narasi simpel pasca perang tentang sekutu yang baik menang melawan Nazi yang jahat. Ceritanya jauh lebih rumit, tentang penderitaan warga sipil di semua sisi. Pada akhirnya,
Kisah Wilhelm Gustloff ini jadi pengingat yang sangat kuat. Pengingat tentang betapa besarnya harga yang harus dibayar warga sipil dalam sebuah perang. Ini nunjukin kalau di balik strategi dan pertempuran, ada penderitaan manusia yang skalanya tak terbayangkan. Ada satu pemikiran yang rasanya pas banget buat nutup cerita ini. Dalam situasi perang, korban terbesar seringkali adalah mereka yang cuma berusaha menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari kekerasan di sekitar mereka. Tragedi Wilhelm Gustloff ini mungkin udah lama terlupakan oleh banyak orang, tapi pelajaran tentang dampak mengerikan sebuah konflik bagi manusia biasa, itu tetap sangat-sangat relevan sampai hari ini.